sini kita akan menggunakan make up pesta. Kenapa make up pesta? Karena ibu kalau untuk make up sehari-hari, saya lihat di sini ibu alisnya udah bagus, make upnya juga udah bagus, cuman eyeshadownya mungkin masih banyak yang belum pakai. Nah, makanya nanti kita di sini kalau untuk make up sehari-hari, saya yakin ibu-ibu di sini udah jago, pada pinter, makanya kita sekarang akan menggunakan make up untuk ke pesta. Jadi make up pesta ini ibu juga bisa nanti tuangkan di rumah ke anak-anak atau saudaranya. Itu bisa kita gunakan untuk make upin orang juga. Gitu. Dan di sini kelebihan untuk make up pesta ini kita ada beberapa yang produk yang harus digunakan selain make up sehari-hari, di antaranya contour, shading, tint, teknik blush on, gimana caranya supaya pipinya bulat biar kelihatannya lebih cute seperti apa, pipinya persegi panjang biar kelihatannya agak chubby seperti apa atau berisi seperti apa. Nanti kita akan praktekkan bareng-bareng. Nanti pada saat kita sedang berjalan materi beauty class, kalau misal ada yang mau ditanyakan boleh langsung kita tanyakan, karena biasanya kalau nanti nanyanya kadang suka lupa gitu. Nah, oke, kita lanjut. Kita modelnya cantik sekali. Oke, kita lanjut. Kita seharusnya yang tadi saya bilang ini seharusnya kita menggunakan yang namanya salon water ataupun pembersih mata sama bibir. Kenapa dibedakan? Karena untuk mata sama bibir itu tidak mempunyai kelenjar keringat. Pernah nggak ibu kalau matanya berminyak keringetan? Kebayang ibunya mungkin keringetan bisa karena antara nangis sama keringetan beda ya bu ya, nggak bisa disamain. Terus kenapa kita misalkan wajah kita harus menggunakan PP2 atau misalkan menggunakan itu masih ada yang suka menggunakan pembersih sama penyegar nggak bu di rumah? Masih ya, masih ada. Memang seharusnya lebih bagus itu menggunakan pembersih 2 lapis, pembersihan, sabun wajah sama penyegar. Kenapa? Karena beberapa produk kosmetik terutama dan termasuk dari mustika tubuh ini kita sudah mengandung waterproof. Semua ibu-ibu rata-rata pengennya make-upnya waterproof, tahan hujan ya hujan, sekarang hujan pakai motor, wah basah. Kalau tidak waterproof boleh kotor kemana-mana. Nah itu fungsinya kenapa kita harus menggunakan pembersih dan penyegar juga sabun wajah sebetulnya itu. Tapi karena ibu make-upnya ringan, ibu bisa menggunakan PP2. Caranya seperti apa akan dipraktikkan sama Aditi. Yang pertama ini di bagian bawah mata dulu. Bagian kelopak ditarik ke arah samping, sampingnya ke atas melawan arah gravitasi ya bu ya, jadi ke arah samping, ke arah samping atau ke atas sedikit. Jadi biar si bulu-bulu halus yang ada di sini lebih keangkat. Ini yang jadi model perwakilan dari mana? Asik kata nanti dituduh. Dituduh Ini yang ini. Jadi kalian bukan TTA. nah Bukan TTA. AA Apa sih? atau laman Aang kali bingung melaporkannya. Pak Tayat Waang. Mbak boleh minta ini lagi? Oh boleh mana? Karena ini kita kan di sini darurat ya bu ya, kita darurat kelas make up, kita bersihkan wajahnya seperti ini. Untuk eyeshadow sama lipstiknya juga kalau itunya masih bagus, napasnya bisa dibalik untuk pembersihan mata sama bibir. Mata dulu baru ke bibir, untuk eyeliner segala macamnya bisa dibersihkan, di alis juga. Nah, karena kita kondisi seperti ini, kalau misalkan kondisi ibu-ibu di rumah, setelah menggunakan PP2 seperti ini, ibu bisa langsung menggunakan sabun wajah. Sabun wajah. Nah, kita di sabun wajahnya ini tidak
Tahu belum bikin dulu. Tahu banyak kata. Bersihkan seperti ini. Ini kan saya punya kalau misalkan di rumah, bagusnya setelah menggunakan pembersih ataupun pepes ketimbang langsung menggunakan sabun wajah. Setelah sabun wajah baru penyegar. Setelah penyegar baru kita menggunakan krem alam. Ini untuk perawatan setiap harinya cukup pembersih, sabun wajah atau pepes ketimbang, sabun wajah, penyegar baru krem alam. Tapi kalau untuk untuk perawatan 1 minggu sekalinya kita bisa menggunakan nyambung dulu ke sini. Ini sudah selesai ya? Udah Bu. Sudah selesai Bu semuanya? Sudah. Oke, next untuk selanjutnya kita akan menggunakan pusat. Oke, Ibu di sini ibu-ibu bisa langsung pakai foundation. Ini kita dilihat dulu aja. Prosesnya kita ini seharusnya menggunakan primer. Karena primer di sini ini fungsinya sebagai pelembab plus untuk menutupi atau meningkat pori-pori. Jadi hasil dari make upnya nanti keseluruhannya akan lebih limit, lebih halus. Nah ini itu nanti kalau misalkan perlu primernya nanti kita juga sediakan kalau saya buktikan dengan menggunakan primer boleh. Dan tapi nanti ibu akan menggunakannya foundation langsung karena foundation itu sini udah ada moisture yang udah ada pelembabnya. Bisa akan dibagikan ada. Baru kita menggunakan foundation punggung kanan. Nanti akan dibagikan oleh barista sama Mbak Imas dan Mbak Imas. Yang lapangan kelas yang mana? Yang Jawa. PC. Kalau misalnya ibu ada, semuanya bisa menggunakan sekolah ini. Kalau nggak ada, kita sediakan. Ditepuk-tepuk teh. Jadi kalau untuk penggunaan foundation, pelembab foundation itu tidak digosok atau dirotasi ya, dibuat-buat. Dan itu juga dibagi kayak gitu ibu. Nanti kan kita bareng-bareng. Nah kalau dibagi kayak gitu nanti takutnya hasilnya benar-benar karena yang di sini kering, karena itu sudah dibagi langsung aja bu diratain bu. Jadi takutnya betul kering nanti belum jadi. Yang belum sabar kita bareng-bareng. Nggak apa-apa Bu kalau udah terlanjur langsung aja nih ditap aja. Ya, ditap. Bisa langsung ditap aja. Oke, ini model sudah menggunakan primer. Nanti Bu saya jawabnya ya. Sambil nunggu yang lainnya. Sini model sudah menggunakan primer tadi. Kemudian untuk mengecilkan pori-pori. Setelah itu kita menggunakan di sini kita menggunakan kusan. Kusan seperti ini sebetulnya ini sama dengan foundation yang Ibu pakai. Cuma di sini lebihnya karena dia lebih kecilnya, lebih glowing nanti hasilnya. Caranya sama kita seperti yang tadi Ibu tanyakan, cukup ditempel dan ditepuk-tepuk saja bagian
per bagian. Jadi tidak dibagi 5. Biasanya ibu saya mengajarkan dibagi 5 ya. Dibagi 5. Biasanya dibagi 5. Kenapa kita tidak sarankan dibagi 5? Karena pada saat kita sedang merapikan yang dahi, mungkin yang bagian dagu sudah mulai kering pinggir-pinggirnya. Jadi nanti hasilnya tidak akan sempurna. Makanya kenapa pemakaiannya ditepuk-tepuk supaya lebih padat dan menyatu dengan body sama kulit wajah kita. Kalau kita menggunakannya tadi seperti yang Teteh tadi bilang itu dirotasi semua seperti ini akan di sini kalau kita lihat ini ada berbulu halus ibu. Nah ini yang bisa menyebabkan gangguan seperti itu dan tidak rapi. Jadi crack, jadi pecah ya. Nah makanya kita menggunakannya ya dengan menggunakan ditepuk-tepuk saja. Kalau yang dirotasi seperti ini adalah bagian dari pembersihan kulit wajah. Jadi kalau pakai sabun wajah, pakai pembersih ini di rotasi. Atau pakai peeling misalnya untuk mengeluarkan pemedongnya itu bisa dirotasi atau digosok. Atau kalau pakai peeling ini dibuka seperti ini, direnggangkan kulitnya, baru ini digosok. Jadi biar jadi kulitnya renggang, jadi pemedongnya atau sabun pakai misalkan 30. Oke, bisa lihat nanti hasilnya ya. Hasil foundation dengan karena di yang uji bag cuma dibagikannya eyebrow ya. Eyebrow minyaknya itu sama satu minuman ya. Jam 10. Dokter ini dokter lain. Yang kita sekarang udah nunggu. Ya cukup tepuk-tepuk yang rapi. Kalau misalkan ibunya kalau di rumah ada yang tidak berjilbab atau mungkin yang di rumahnya tidak berjilbab, itu untuk daerah leher sama telinga jangan lupa tidak ada pamer. Kalau kita untuk make upin orang, misalkan kita make upin orang tidak berjilbab, jangan lupa untuk daerah leher sama telinga itu pakai foundation. Kok aneh sih telinga kok pakai foundation? Nah itu jangan sampai nanti pada saat nanti sudah full make up selesai semuanya terlihat seperti topeng. Gitu ya, biasa itu kejadian kayak gitu karena kadang warna leher sama kulit wajahnya beda kayak gitu. Itu yang kita hindari ya, Bu ya. Sebetulnya spons bedak untuk yang begging sama bedak tabur kita bedakan. Untuk bedak tabur itu ini bentuknya ada bulu-bulunya ya Bu ya. Ini juga mungkin udah ini ya. Kalau ada bulu-bulunya seperti ini. Kalau untuk yang bedak begging itu menggunakan yang ini. Nah, jangan dulu dipakai Bu. Bedaknya. Nanti sama-sama kita mau bedak lash powder nggak? Iya, pakai lash powder. Mau pakai lash powder, oke? Sekarang kita jangan dulu dipakai bedaknya. Kita tunggu kering dulu. Sambil nunggu kering, kita akan lihat model di sini akan menggunakan kontur, yaitu kontur. Nah, bentuknya seperti ini. Yang akan digunakan warna apa dulu? Yang warna coklat tua. Yang akan digunakan warna coklat tua sebagai shading. Shading itu biasanya buat hidung, samping hidung. Nah ini gimana triknya Kang Ade supaya supaya bikin shadingnya itu jangan sampai kelihatan angka 11 ya nggak Bu? Karena kita kalau suka melihat kalau lagi di jalan kok yang pakai shadingnya itu kadang kayak angka 11 gitu kan? Gimana sih caranya? Karena kebetulan tadi Kang Ade juga dia sebagai anak pengantin juga kata-kata juga. Ya. Jadi caranya biar lebih rapi, jadi biar lebih blending, lebih menyatu kelihatan natural itu pakai spons. Biasa pakai spons. Biasanya kan kalau pakai tangan gitu tuh kelihatan garis banget gitu ya. Kalau pakai spons ini caranya dari belakang dulu. Terus kita bikin bentuk shadingnya. Sedikit-sedikit.
Sama cara pemakaiannya juga di tap-tap, jadi nggak digosok. Kalau digosok nanti foundationnya tuh ikut kegeser. Caranya cukup ditap aja ya, ditap sedikit-sedikit, jangan jangan diseret. Mau pemakaian alas bedak, kita mulai dari pelembab ya, pelembab, alas bedak, bedak tabur, bedak padat, semuanya pemakaiannya di saja. Nah ibu kalau misalkan nih di paletnya ini ada eyeshadow di sini ada eyeshadow nomor ini yang paling tua. Kalau ibu mau nyoba menggunakan contour ataupun shading, bisa menggunakan palet ini. Ada di palet masing-masing bisa menggunakan palet ini atau yang ini. Sini ada kan yang contour ya, yang contour ada yang ini. Enggak, kalau itu nanti karena itu kan kering. Jadi nanti kalau yang di palet itu dipakainya setelah udah pakai bedak ini basah. Oh basah. Karena kan kita bikinnya yang dalam, jadi kita pakai yang basah dulu. Kalau misalkan mau pakai shading, itu kan kering. Jadi nanti setelah kita pakai bedak, jadi barengan sama blush on gitu. Setelah selesai pakai bedak kita pakai contour. Jadi kan yang di sini kering, kering. Ini kan kita karena temanya makeup pesta ya. Jadi kan kalau makeup pesta harus long lasting, makanya kita juga pakai shadingnya juga shading dalam. Nanti kita juga bakal pakai cream blush, jadi blush on dalam gitu. Oh kaca. Nah, udah selesai seperti ini. Kalau misalkan saya pribadi, biasanya kalau misalkan untuk tulang pipi itu nanti dibikinnya saat pakai yang kering. Jadi kalau yang basah nggak pernah pakai. Karena kebetulan juga sekarang kan ini modelnya udah tirus. ya udah bagus gitu. Jadi udah nggak usah dimana-mana. Nah selanjutnya mau pakai cream blush. Cream blushnya aku pakai ini lip cream Mustika Ratu yang 3 in 1. Jadi ini seriesnya Mustika Putri. Lip cream 3 in 1 ini bisa dipakai cream blush, dipakai base eyeshadow, sama di bibir juga. Nah cuma sekarang aku mau pakainya buat di pipinya aja. Iya, itu panas. Cream sebenarnya kayak cuma 3 in 1, jadi bisa dipakai. Nah untuk tekniknya juga sama, sebenarnya semua teknik pengaplikasian make up tuh di tap-tap. Kenapa di tap-tap? Jadi kalau di tap-tap tuh dia meresap ke kulitnya. Kalau misalkan digeser dia nggak akan nempel dan nggak akan meresap. Dengan yang itu aja yang dibuka ibu ya. Silakan ya bu ya. Nah, selanjutnya kalau udah, ini kan basah ya. Ya,
Ini kan udah ya Bu selesai pemakaian kontur dalam sama krim blush sudah selesai. Ini kan basah semuanya, krim-kriman semua. Nah sekarang kita pakai loose powder. Gunanya loose powder itu apa sih? Jadi loose powder itu untuk menyerap minyak yang ada di foundation sama yang di muka tuh diserap sama loose powder. Gitu. Jadi make upnya juga kekunci, nggak akan geser-geser lagi. Ini satu bertiga ibu yang ada. Nah nanti tim juga akan ngebagiin loose powdernya keliling. Nah untuk cara pengaplikasiannya, kalau saya pribadi itu biasa diaplikasikan di daerah bawah mata dulu. Kenapa? Karena kan kalau di mata suka lirik-lirik gitu ya. Jadi si tilepan mata tuh ada lagi garisnya bekas foundationnya tuh. Makanya kita kunci dulu. Modelnya lihat ke atas, kita kunci di sini di bagian bawah mata. Ini nggak apa-apa kita tebal ya, bukan tebal. Jadi jangan pelit-pelit untuk bedak tabur, karena kan dia biar meresap juga kan. Ya. Nah, sama cara penggunaannya juga sama ditetep. Ini disambungin ke sini. Kalau ini udah kekunci semua, baru ke bagian yang lain. Kenapa ini lebih tebal atau nanti misalkan setelah menggunakan bedak kalian mungkin ditambahin lagi aja. Gak apa-apa, soalnya nanti pada saat menggunakan eyebrow, eyeshadow, biasanya suka ada yang bulu ke bawah itu akan kita kunci. Iya. Jadi tidak merusak bedak yang tadi kita udah pakai. Ini bedak yang tadi kan ini halus banget. Nanti kalau misalkan ibu perlu di sini yang namanya, karena ibu kan tadi tidak menggunakan primer ya, yang seperti ini tidak menggunakan primer atau tidak menggunakan baby lotion juga. Karena ini kan kita lagi ada promo, kalau misalkan ibu pembelanjaan 100.000 untuk yang seri itu ini kita akan diskon 10%. Untuk yang ini pembelanjaan minimal 100.000 kita kasih 20%. Jadi untuk seri yang